Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekfi Roshida Amalia dari Prodi PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian dari emosi terlebih dahulu. Jadi, emosi adalah suatu kondisi biologis, psikologis, fisiologi, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi, emosi ini adalah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau untuk bertindak. Jadi, emosi ini bersifat lebih intens dibanding dengan perasaan. Sehingga perubahan jasmania yang ditimbulkan oleh emosi lebih jelas dibandingkan dengan perasaan. Nah, perasaan ini menunjukkan suasana batin yang lebih tenang ibarat hembusan angin sepoi-sepoi. Kemudian, emosi sebagai suatu peristiwa psikologis. Seperti apa? Yang pertama yaitu pengalaman emosional bersifat pribadi. Kemudian yang kedua, adanya perubahan aspek jasmania. Ini sudah jelas ya. Kalau orang sedang emosi biasanya dari jasmanianya ini kelihatan. Tingkah lakunya itu biasanya kelihatan, dari fisiknya kelihatan, ekspresi wajahnya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, emosi diekspresikan perilaku. Kemudian yang keempat, emosi sebagai motif. Jadi emosi ini akan menjadi semakin kuat apabila ini diberi ekspresi fisik dari kita. Misalnya saat kita marah, kemudian kita menggenggamkan tangan kita untuk seperti membentuk tinju seperti ini. Terus juga kita marah, kemudian kita membentak-bentak atau memaki orang yang berbuat salah atau yang membuat kita marah, seperti itu. Kemudian yaitu ada mekanisme emosi. Seperti apa perjalanan dari emosi tersebut? Jadi di sini ada beberapa pendapat tentang mekanisme emosi. Yang saya akan jelaskan ini ada 3 dari mekanisme emosi. Kemudian ada juga yang berpendapat ada 5. Nah, sedangkan yang 3 ini menurut Syamsuddin ini lebih ringkas atau lebih kompleks. Namun isinya sama dengan pendapat yang berpendapat bahwa mekanisme emosi ini ada 5. Nah, yang pertama menurut Syamsuddin yang mekanisme emosi ada 3. Yang pertama itu variabel stimulus. Jadi rangsangan terlebih dahulu atau stimulus yang ditangkap oleh panca indera kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu variabel organismik. Nah, perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami emosi disebut sebagai variabel organik. Nah, setelah individu menerima rangsangan yang variabel stimulus tadi, proses selanjutnya adalah meneruskan rangsangan tersebut ke pusat syaraf. Nah, pusat syaraf meneruskan rangsangan yang telah diolah ke seluruh tubuh, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan fisiologis. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yaitu adalah variabel respon. Nah, respon. Jadi pola sambutan ekspresif atas terjadinya pengalaman emosi disebut variabel respon. Nah, individu ini merespon stimulus yang ia terima dengan cara mengekspresikannya melalui perilaku atau bahasa tubuhnya. Nah, seperti itu mekanisme dari emosi. Kemudian ada fungsi dari emosi. Yang pertama itu sebagai bentuk komunikasi sehingga anak dapat menyatakan segala kebutuhan dan perasaannya pada orang lain. Kemudian yang nomor 2, fungsi dari emosi yaitu emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Kemudian yang nomor 3 yaitu pembangkit energi. Bisa dikatakan pembangkit energi. Jadi emosi ini membangkitkan dan memobilisasi energi kita. Marah, contohnya seperti marah. Nah, marah menggerakkan kita untuk menyerang. Kemudian takut menggerakkan kita untuk lari. Dan cinta mendorong kita untuk mendekat dan bermesraan, seperti itu. Kemudian yang nomor 4, fungsi dari emosi yaitu sebagai pembawa informasi. Nah, jika marah, kita mengetahui bahwa kita dihambat atau diserang orang lain. Sedih berarti kita kehilangan sesuatu yang kita senangi. Kemudian bahagia berarti kita memperoleh sesuatu yang kita senangi atau berhasil menghindari apa yang kita benci. Kemudian ada jenis-jenis dari emosi, yang mana jenis-jenis emosi ini ada emosi positif dan ada emosi yang negatif. Nah, emosi positif ini seperti perasaan senang, bahagia, cinta, rasa syukur, dan lain-lain. Intinya yang positif. Kemudian emosi yang negatif ini seperti contohnya rasa takut, marah, kesal, terus takut,
Seperti itu. Ini adalah jenis-jenis dari emosi. Kemudian peran guru dalam merancang metode sosial emosional. Nah ya, jadi guru merupakan jadi guru adalah seseorang yang penting dalam mengembangkan sosial emosional kepada anak didik kita. Kenapa begitu? Karena guru itu adalah orang yang dekat, orang terdekat dengan anak didik kita di sekolah ya maksudnya. Jadi guru itu adalah orang yang terdekat dengan anak didik yang ada di sekolah. Jadi guru lebih tahu. Jadi guru itu tahu seperti apa karakteristik atau kepribadian dari anak didik kita sendiri. Kemudian pendekatan dan metode pengembangan sosial emosional. Dengan cara apa guru bisa mengembangkan sosial emosional pada anak didik? Jadi menurut saya sendiri, guru bisa melakukannya dengan cara belajar kelompok dan juga bermain bersama dengan teman-temannya. Jadi dengan bermain mereka sudah bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Misalnya dalam permainan kucing tikus atau permainan ular naga, pasti mereka nggak mungkin kalau nggak berinteraksi. Pasti mereka berinteraksi karena memang permainannya berkelompok bukan individu. Kemudian belajar dengan cara kelompok. Nah, misalnya guru membentuk sebuah kelompok di kelas. Nah, dan biasanya itu terdiri dari 5 orang, terserah sih 3 orang dan lain-lain. Nah, dengan cara belajar berkelompok ini si anak sudah bisa mengembangkan sosial emosionalnya. Misalnya guru memberikan mainan, satu buah mainan, nah kepada satu kelompok. Nah, jadi di sini si anak sudah mulai bisa bisa berbagi dengan teman-temannya. Mereka mau nggak berbagi dengan teman-temannya, mau nggak mengalah sama teman-teman yang lain seperti itu. Kemudian ada sasaran pengembangan emosi. Jadi sasarannya ini bagaimana? Di sini sasarannya itu kemampuan untuk mengenali emosi diri, kemudian kemampuan untuk mengelola dan mengekspresikan emosi secara tepat, kemudian kemampuan untuk memotivasi diri, kemudian kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. Sedangkan materi pembelajaran emosi di taman kanak-kanak meliputi rasa cinta, kasih, sayang, empati, serta pengendalian emosi. Dan kemudian ini ada unsur kecerdasan dari emosi. Jadi emosi yang saya jelaskan tadi itu kan ada emosi positif, ada emosi negatif. Jadi tergantung sih, kalau misalnya stimulus atau rangsangan yang kita dapat itu berupa kabar baik, nah pasti yang muncul itu adalah emosi positif. Kemudian apabila rangsangan atau stimulusnya yang didapat itu berupa kabar yang gak enak, kabar yang intinya gak baik, buruk atau apalah, pasti hasilnya juga emosi negatif. Karena stimulus, karena awalnya kan pasti stimulus, kemudian dilihat oleh panca indera kita, kemudian diteruskan ke dalam otak dan otak mengolahnya, kemudian terjadi perubahan fisiologis pada diri kita. Terus mandiri pada anak ini seperti apa? Kalau menurut saya sendiri, mandiri itu seperti dia bisa memecahkan masalahnya sendiri, dia nggak perlu bantuan orang lain kayak gitu. Itu menurut saya yang dikatakan dengan mandiri. Misalnya mainan si anak ini dirampas oleh temennya. Nah, dia mengambilnya sendiri tanpa dia mengambil sendiri. Kalau misalnya si teman ini nggak ngasih, baru dia meminta bantuan pada orang lain. Jadi si mandiri ini menurut saya sendiri yaitu dia bisa melakukannya secara mandiri sesuai kemampuan dia. Kalau dia masih mampu, ya dia kerjakan sendiri tanpa bantuan dari orang lain, seperti itu.
Kemudian ada cara untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, bagaimana dengan anak usia dini? Jadi kan karakter anak itu kan beda-beda, ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Kalau anaknya ekstrovert, jadi dia lebih gampang buat beradaptasi dengan lingkungan atau teman-temannya mereka, karena mereka udah lebih terbuka kayak gitu. Dan bagaimana jika anak yang introvert atau anak yang pendiam? Jadi kita sebagai guru, kita lebih kita bisa melakukan cara dengan kita dekati mereka dulu, kita cari kita lebih dekati mereka untuk mengetahui lebih dalam tentang kepribadian dari si anak yang introvert ini. Nah, kemudian guru mencari metode atau cara yang pas dengan karakter si anak. Cara apa yang bisa dilakukan guru untuk supaya mereka ini bisa berinteraksi atau bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan latih mereka. Dan yang terakhir itu latih mereka dengan pelan-pelan. Gak gampang emang, kadang butuh waktu yang lama, makanya latih mereka dengan pelan-pelan sampai mereka menemukan kenyamanan dalam bersosialisasi, seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.